한국 들어와서 로스쿨 준비한다고 들었는데. 그 얘기를 들었어. Halo kawan tentang film, selamat datang di channel tentang film. Terima kasih sudah memilih video ini. Kali ini saya akan membawakan film drakor yang berjudul Hotel de Luna. Tidak lupa saya mengingatkan sebelumnya untuk like dan subscribe channel ini. Film ini meneruskan dari episode sebelumnya. Jika belum nonton episode 1-11, silahkan nonton dulu. Film ini menceritakan tentang sebuah hotel yang semua tamunya adalah hantu. Sebelumnya saya mengingatkan kalau konten ini mengandung spoiler. Bagaimana keseruan ceritanya? Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja ke filmnya. Di awal film kita diperlihatkan saat Nona Jang bertemu dengan Mago berbaju hitam yang mengingatkan Nona Jang. 하면서 비 맞은 개 마냥 바들바들 떨고 꽃잎이 Namun Nona Jang tidak takut dengan itu. Nona Jang marah kepada Mago berbaju hitam karena selalu melibatkan Changsung. 그 찬성이 네 앞에 데려오게 될 테지. 왜 보내려는 쪽이지? Saat itu Mago mengingatkan bahwa Nona Janglah yang membuat Changsung harus menemui orang yang sangat menyakitinya. Hal ini membuat Nona Jang sedikit goyah. Di tempat Jiwon, Changsung mengobrol dengan Jiwon. Jiwon menanyakan kedatangan dari Changsung, dan Changsung mengajak Jiwon untuk meminum anggur. Namun saat Jiwon masuk akan mengambilkannya, hantu wanita itu datang dan memberitahu Changsung jika Jiwon telah menghabisinya. 나도 한 잔 줘봐. 그래. Saat itu Jiwon membawakan anggur untuk mereka. Namun Changsung sudah tidak ada dan berada di ruangan pribadi Jiwon. Saat Jiwon masuk dan menutup gorden itu, dirinya akan membius Changsung. Saat itu Changsung mengetahui apa yang akan dilakukan Jiwon, dan terjadilah sedikit pertengkaran. Dan obat biusnya pun terlepas dari tangan Jiwon. Saat itu Yuna menelepon Ji Hyun sambil menangis karena mengkhawatirkan Changsung dan memberitahu Pak Kim, Nona Jang dan juga Bu Choi. Saat itu semua pun bersedih. 구지배님 위험하다고. 헛소리 하지 마. Saat Changsung kembali ke hotel, Nona Jang langsung memegang Changsung. Dan Nona Jang marah kepada Ji Hyun karena dirinya merasa ditipu oleh Ji Hyun. Saat itu Nona Jang pun pergi dari situ. 지연 중에 Saat di bar, Changsung menceritakan jika dirinya ditolong oleh Yongsu. Saat akan ditangkap oleh Yongsu, Jiwon menyakiti dirinya sendiri. 다행이에요. 아까 손님으로 온 줄 알고 얼마나 놀랬다고요. Kemudian Changsung masuk ke dalam ruangan Nona Jang, namun tidak menemukannya. Saat Nona Jang datang, dirinya membawa banyak obat untuk Changsung. Saat itu Nona Jang mengobati Changsung.
Saat itu ternyata Nona Jang salah memberikan salep, dan yang dioleskan adalah salep untuk sembelit. 봐봐요. 아, 미안. 똥꼬에 바르는 걸 얼굴에 바르... 얼굴도 낫겠죠. 똥꼬랑 얼굴이랑 같아? Di sini Changsung tanya, mengapa Nona Jang sangat kaget, dan dijawab, karena dirinya sangat takut. Kemudian saat itu Changsung memeluk Nona Jang lagi dan bilang dirinya juga sangat takut. 근데 약 먹어야 되는 거 아니에요? Saat di rumah sakit, Jiwon melarikan diri ke atap dan akan melakukan bundir. Saat itu Changsung datang dan bertemu dengan Yongsu. Di sini Yongsu bilang jika Jiwon ingin berbicara dengan Changsung. Kemudian Changsung pun ke atap rumah sakit. Saat itu Jiwon bertanya kepada Changsung tentang hantu yang membantunya, dan Changsung bilang jika hantu itu sedang menatapnya. Namun saat itu Jiwon tidak dapat melihat Nona Jang. Kemudian Changsung bilang jika Jiwon harus menebus semua dosa-dosanya. Saat itu Jiwon memperlihatkan aplikasi untuk mengumpat orang lain, dan saat itu mereka pun berdebat. Dan juga Jiwon telah memposting ujaran kebencian kepada Changsung di aplikasi itu. Setelah itu dirinya pun bundir. Changsung tidak dapat menyelamatkannya. Kemudian Nona Jang membaca semua postingan itu dan bertemu dengan arwah Jiwon. Dirinya akan melenyapkan Jiwon, namun tidak bisa karena banyak dukungan di aplikasi itu, dan arwah Jiwon pun menjadi kuat. Kemudian Jiwon pergi dari tempat itu. 넌 쓰레기차가 어울린다. 내 원한이 통한 거야. Saat pagi tiba, Changsung dan Nona Jang pergi ke klinik herbal. Dan Nona Jang menjelaskan kepada Changsung jika dirinya mempunyai kesepakatan dengan malaikat maut. 찾아주셔서 감사합니다. 자, 들어가시죠. 빌려둔 환자를 델른으로 데려가야 돼. 어찌됐든 전만우 씨 사신 심부름도 합니까? Saat itu Nona Jang meminta malaikat maut untuk membawa arwah pendendam ke hadapannya. Dan malaikat maut meminta Nona Jang untuk membawakan seorang yang seharusnya sudah meninggal ke hadapannya. Dan syarat-syarat itu pun disetujui oleh kedua belah pihak. Kembali ke klinik herbal, Changsung diberi sobekan kertas oleh Nona Jang saat akan memasuki ruang dokter. Saat dokter memeriksanya, kemudian Changsung memberikan sobekan kertas kepada dokter itu. Kemudian dokter itu memeriksa garis tangan Changsung, dan saat itu dokter akan membeli garis tangan Changsung. Saat malam tiba, Changsung dan Nona Jang kembali ke klinik itu. Dokter pun sudah bersiap untuk memotong garis tangan Changsung. Dan Changsung membahas tentang anak dokter itu. Kemudian dokter itu menjelaskan jika anaknya sedang sakit parah dan dirinya mencoba memotong garis tangannya untuk diberikan ke anaknya supaya tetap hidup. Kemudian saat itu Nona Jang menemui anak dari dokter itu dan bilang orang tuanya menjadi lebih tua. Lalu anak itu menunjukkan garis tangannya yang sudah dioperasi dengan tambahan garis tangan. 갑자기 너무 많이 늙은 건 알고 있지? 너희 엄마 아빠의 생명이야. Dan anak itu akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya saat orang tuanya datang menghampirinya. Orang tuanya pun menangis histeris karena anaknya sudah menghembuskan nafas terakhirnya. Saat itu Nona Jang dan Changsung sedang makan di kedai milik Sanchez. Dan Sanchez berterima kasih kepada Nona Jang. Saat itu Sanchez akan mengirimkan sesuatu yang disukai oleh Veronica. 마누라,
내가 지금 베로니카가 좋아하던 거 붙고 있거든. Kemudian Nona Chang bilang jika Sanchez bisa memberikan perhiasan ataupun kapal pesiar jika Sanchez mau. Kemudian 아, 우리 호텔엔 바다도 있다. 위로해주고 있는 거잖아. Kemudian Nona Chang dibawa keluar oleh Chang Sung. Di sini Nona Chang marah karena semua orang melakukan hal konyol untuk orang yang sudah tiada, dan menyuruh Chang Sung untuk tidak menjadi seperti mereka. 왜 나한테 괜찮으라고 합니까? 사람이니까. 무섭잖아. Kemudian Chang Sung balik marah kepada Nona Chang karena dirinya tidak mau untuk merelakan Nona Chang pergi dan tidak ingin mengantarkan Nona Chang. Kemudian Chang Sung kembali menemui Sanchez untuk menguatkan Sanchez. 거지. Saat malam tiba, Chang Sung ngobrol dengan Nona Chang tentang bunga-bunga yang jatuh dari pohon tua milik Nona Chang. Bunga itu jatuh kepada Chang Sung, dan itu adalah tanggung jawab Chang Sung kepada Nona Chang. Chang Sung bilang jika Nona Chang jangan takut saat meninggalkan dirinya, karena ini adalah bentuk cinta. Hal ini membuat Nona Chang terharu. 나를 두고 갈 땐 두려워하지 마요. 연약한 인간일 뿐인 내가 하고 있네. Dan mereka pun mulai bercelekop kembali. Kemudian film pun selesai. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan serial berikutnya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya dan episode-episode selanjutnya. Terima kasih.